Oke. Jadi semua yang kita lakukan itu pasti kita berharapkan suatu hasil atau result gitu ya. Ya, kalau saya istilahnya nih having gitu ya, mendapatkan sesuatu, to have something gitu. Nah, ternyata ada dua hal besar yang mempengaruhi result atau having ini gitu ya. Saya bagi menjadi dua hal besar. Apa aja ini gitu ya, sekalian belajar bahasa Inggris gitu ya. Doing dan being. Doing dan being gitu ya. Wah, misalnya kalau di sekolah, wah ingin dapat nilai bagus dalam matematika, ya harus belajar dong gitu ya. Belajar yang rajin, doing-nya yang harus rajin belajar matematika gitu ya. Cuma di balik doing ini ternyata ada being-nya gitu ya, diri orang tersebut ya, yang mendrive dia untuk doing sesuatu. Ya. Being ini bicara tentang apa yang ada dalam diri seseorang tersebut. Nggak hanya mindset ya, tapi segala macam hal ya. Dari kalau Bapak Ibu yang dari guru BK atau psikologi mungkin paham nih gitu ya, lebih paham gitu ya, being ini dari mulai value systemnya, belief systemnya, motif, identitinya, wah citra dirinya segala macam gitu ya. Misalnya seseorang yang nilai matematikanya jelek, apakah karena nggak belajar matematika dengan baik? Iya, tapi apa yang melatar belakangi dia nggak belajar? Mungkin being-nya yang perlu dibenerin gitu, yang perlu dilihat gitu ya. Ternyata dia punya belief yang salah tentang matematika. Wah, matematika itu susah, matematika itu nggak penting gitu ya. Wah, itu kan sesuatu yang belief yang salah. Atau dia identitinya, saya nggak jago matematika gitu ya. Itu dia berarti identity levelnya yang bermasalah ya. Itu di being-nya lagi. Nah, inilah yang mau saya jelaskan sekarang, being-nya seorang entrepreneurship, bukan ke doing-nya. Ya. Bagaimana caranya marketing, bagaimana caranya sosial media, itu semua adalah doing. Yang akan dijelaskan nanti di sesi berikutnya. Gitu ya. Sekarang saya ke being-nya dulu. Gitu ya. Jadi lebih luas dari mindset sebetulnya di sini, tapi lebih ke being-nya seorang entrepreneurship itu yang saya bisa simpulkan. Nah, kalau teman-teman di sini berapa persen sih doing, berapa persen sih being yang bisa mempengaruhi having? Silakan di chat kalau mau. Berapa? Mana yang lebih penting, doing atau being? Gitu ya. Doing, Coach. Doing. Keren. Doing. Ada lagi yang lain? Being. Yo, silahkan yang mau ngomong langsung boleh. Siapa tuh? Being entrepreneur, Coach. 50-50. Wah, ini orang ini penengah ya dia. Cinta damai ya enggak. Oke, good gitu ya, doing ya. Wah, Mbak Mira doing ya. Percuma kalau being-nya bagus tapi dia nggak doing juga gitu ya. Atau percuma doing kalau being-nya nggak bagus gitu ya, kayak robot aja kan, gitu ya. Ya, jadi dua-duanya sama-sama penting gitu ya. Kita sama kok gitu ya, 50-50, sama-sama kita damai gitu ya. Saya juga melihatnya 50-50 gitu. Ada yang mengatakan, oh Pareto, doing itu 20%, being 80%. Oh, oke lah gitu ya semua. Yang jelas dua hal ini saling mempengaruhi gitu ya. Doing, kalau doing doang, tapi akhirnya dia lama-lama hampa gitu ya dirinya gitu kan. Terus saya kerja kayak gini ngapain ya gitu. Kok nggak nyaman ya, kok semakin ini ya. Nah itu being-nya masalah. Ya, tapi kalau being-nya oke, kuat tapi nggak doing, ya itu dia dreamer aja, ngimpi aja gitu ya, tapi nggak praktek-praktek gitu ya. Apa NATO ya, no action, talk only gitu ya. Nah, jadi dua-duanya harus penting nih, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ini ya kontribusi. Oke, lanjut ya. Nah, jadi sekarang kita bicara tentang being-nya seorang entrepreneurs gitu ya. Banyak mungkin ya udah baca kalau kasus di Google, oh mindset entrepreneur itu harus kayak gimana sih, gimana dengan berbagai istilahnya ya. Saya juga begitu sih, saya bikin suatu kesimpulan yang bisa diingat ya, catchphrase yang bisa diingat, atau ibarat itu akronim ya, atau jembatan keledai gitu ya, kalau waktu dulu zaman bahasa Indonesia dulu belajar gitu ya, jembatan keledai ya. Apa tuh jembatan keledai yang saya bisa simpulkan? Namanya right one, gitu ya, right one. Jadi atau ini adalah istilah singkatan, maksud saya singkatan yang terdiri dari apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. 8 komponen atau 8 being, ya. Apa 8 being yang memang saya dapati ada di semua pengusaha yang berhasil saya coaching. Ya.
tapi intensitasnya berbeda-beda. Ada yang kuat di I-nya, ada yang kuat di O-nya, ada yang ini, tapi semuanya ada sebetulnya. Tapi tidak persis semuanya satu level, satu sederajat gitu ya intensitasnya. Ada yang lebih dominan, ada yang kurang dominan gitu ya. Tapi mereka itu semua ke-8 ini saling mempengaruhi sebetulnya. Nggak bisa juga berdiri sendiri. Akan saling mempengaruhi, akan saling memperkuat elemen yang lain. Apa saja? Yang pertama ready to change. Saya akan menjelaskan secara detailnya di slide berikutnya ya. Kedua, interested to other people. Ketiga, goal oriented. Keempat, high energy. Kelima, teachable. Keenam, oriented towards money. Nagging for knowledge, dan terakhir excellent attitudes. Ya, ini adalah mindset atau being seorang entrepreneurs yang berhasil saya simpulkan gitu ya. Apakah ada hal-hal yang lain? Mungkin ada gitu ya. Mungkin hal-hal yang lain itu sebetulnya termasuk di salah satu ini juga gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita melihatnya gitu. Karena ini kan bukan ilmu matematika 1 per 1 harus 2 gitu ya. Tapi kan 2 itu bukan hanya 1 plus 1 kan, bisa aja 0 plus 2 2 gitu ya. Jadi bisa macam-macam ininya ya. Perspektifnya gitu. Oke. Pertama, ready to change. Wow, ready to change. Apa ini ya? Siap berubah gitu ya. Betul sekali, Mbak Rahma. Doing first and then being part of self. Oke, good. Jadi seseorang yang mau berbisnis awalnya adalah intinya adalah apakah dia memiliki suatu ketidakpuasan atau ketidaknyamanan dalam kondisi yang sekarang. Biasanya seperti itu yang saya nemukan gitu ya. Jadi ada beberapa poin ini yang ciri-cirinya gitu ya, orang yang siap berubah. Kemudian dan dia ingin keluar atau menghilangkan ketidaknyamanan tersebut gitu ya, atau ketidakpuasan tersebut. Kemudian ya jadi ini yang paling utama. Mereka menjalankan bisnis itu sudah memutuskan bulat, yes saya akan berbisnis, udah nggak ada tapi-tapi lagi gitu ya. Tapi itu gimana sih? Iya sih berbisnis itu keren, tapi saya nggak punya modal. Ya berbisnis itu iya sih, tapi saya nggak punya waktu. Udah ngurusin keluarga, udah kerja, pulang sampai malam, gitu ya. Udah nggak ada tapi-tapi itu. Ya. Dia berbisnis. Saya harus berbisnis, gitu ya. Siapapun, apapun terjadi, saya berbisnis. Nah itu adalah gitu ya. Mungkin di sini juga modal nekat juga di sini master masuk nih, ready to change di sini ya. Udah nggak ada tapi-tapian lagi. Di sini teman-teman kalau baru berbisnis masih muncul nggak tapi-tapi gitu ya. Nah artinya itu belum bulat banget nih gitu ya untuk melakukannya gitu ya. Jadi masih ada perang batin dalam diri, internal konflik kalau istilah kerennya gitu ya, internal konflik atau ada belief, ada limiting belief atau mental block yang masih perlu diberesin dulu. Beresin diri sendiri yang penting gitu ya. Kalau enggak ya perlu seorang coach kali ya. Iyalah, sekali jualan nih. Oke. Ini yang pertama ya. Tolong diresapi dulu, nanti tanyanya bisa nanti kalau ada sesi bertanya baru boleh ditanya. Kemudian interested to other people. Wow. Tertarik pada orang lain. Karena kita berbisnis itu nggak mungkin kita melakukan sendiri gitu kan. Pasti berbisnis itu kan kita menjual suatu produk atau jasa yang akan digunakan oleh orang lain. Apakah kita tertarik untuk bisa menservis mereka dengan baik? Itu termasuk interested to other people. Gitu ya. Apakah kita tertarik mereka tuh butuhnya apa sih? Gitu ya. Itu juga termasuk interested to other people. Gitu ya. Bukan sekedar yang penting keren, bagus, segala macam, tapi nggak kepake gitu kan. Nah, itu produknya atau jasanya nggak kepake, nggak ada yang butuh juga gitu ya. Atau mereka kalau begitu apakah mereka mampu meng-create kebutuhan itu di masyarakat ya. Kayak dulu kan zaman dulu teh botol itu kan pertama kali orang pemilik jual teh botol itu kan di pinggir jalan kan kalau diketahuin orang ngapain sih teh ditaruhin di botol gitu kan. Mendingan teh hangat gitu kan. Tapi akhirnya dia bisa menciptakan kebutuhan tersebut sehingga akhirnya menjadi teh yang dikemaskan dalam kemasan. Nah, ini juga gitu. Dia tahu celahnya apa yang menjadi kebutuhan orang lain gitu ya, di sini. Jadi teman-teman kalau berbisnis perlu bisa mematchingkan antara produk atau jasa Anda dengan kebutuhan orang lain gitu ya. Bisnis bisa bertahan sampai ratusan tahun seperti Unilever ya karena produk-produknya selalu dibutuhkan oleh orang lain, oleh masyarakat gitu ya. Apakah Anda lebih suka bekerja dengan bertemu banyak orang? Apalagi
Ya, seorang pebisnis pasti seorang salesman, gitu ya. Nggak mungkin dia sebagus-bagusnya bisnis kalau nggak bisa dijual ya sama aja, gitu ya. Akhirnya nggak ini juga. Jadi Anda sebagai seorang salesman harus ada berani ketemu orang banyak. Apakah Anda nyaman memulai percakapan atau bertemu dengan orang asing? Gitu ya. Jual-jual di pinggir jalan, door to door sales, gitu ya. Itu semua adalah hal-hal yang dilakukan oleh bisnis pemula. Gitu ya. Kalau Anda masih gengsi, gue jabatannya udah direktur di perusahaan, ngapain gue kayak gini-gini? Ya, lupakan jadi bisnis, gitu ya. Anda harus mau kembali menurunkan level Anda untuk bisa menservis orang lain. Apakah Anda bisa bicara di depan umumnya? Ini case to case kali ya. Karena kalau saya mau nggak mau nih, kalau saya sebagai seorang coach untuk mendapatkan klien, saya harus public speaking, saya harus jualan proposal saya ke banyak orang. Tapi ada juga yang mungkin orang per orang jualnya atau apa melalui media, macam-macam. Gitu ya. Oke, lanjut ya, goal oriented. Nah ini juga penting gitu ya. Goal oriented itu diawali dengan Anda sebetulnya berbisnis ini tujuannya apa sih gitu. Ya supaya ikut-ikutan aja kali, ikut-ikutan tren. Oh sekarang lagi banyak bisnis tentang startup-startupan, yang penting keren bikin aplikasi dijual. Atau apa yang goal apa yang Anda mau capai gitu ya. Harus jelas gitu ya. Apa impian masa depan Anda terkait dengan bisnis? Intinya biasanya yang saya lakukan kepada business owners itu adalah impian pribadi mereka apa sih di masa depan. Baru dikaitkan dengan bisnis. Dia harus bisa clear kaitan antara membangun bisnis dengan pencapaian impiannya. Kalau nggak ada hubungannya, bisnisnya nggak jalan pasti. Misalnya tujuan impiannya di masa depannya ke utara, tapi bisnisnya arahnya ke selatan, ya udah nggak jadi gitu ya. Jadi di sini biasanya terkait dengan 3 hal yang paling penting buat hidup Anda, gitu ya. Value, gitu ya. Value Anda, gitu ya. Misal value saya keluarga misalnya atau anak. Berarti Anda harus bikin impian yang memang bisa berkaitan dengan value anak gitu ya dalam diri Anda. Misalnya mau menyekolahkan anak saya sampai S3 misalnya, atau ingin apapun ya terkait dengan anak, atau ada value-nya ingin orang tua gitu ya, ingin mengirim mereka ibadah haji atau ingin membahagiakan mereka. Membahagiakan itu kayak apa sih? Itu harus jelas ya. Karena nanti harus dikonvert ke bagaimana impian ini bisa dicapai dengan bisnis ini gitu. Ya harus jelas impiannya. Ingin beli rumah, oke nggak apa-apa gitu. Ingin beli rumah, beli mobil, ingin apalah, jalan-jalan ke luar negeri, mau apa, mau pensiun di usia 30, apapun itu adalah impian Anda terkait dengan value Anda. Jadi justru dengan jelas koneksinya antara value, impian dan bisnis, Anda punya energi yang kuat untuk terus bertahan ya terlepas dari aral melintang yang melanda, cuy lah gitu ya, jatuh bangunnya nanti gitu ya, karena yakin deh berbisnis itu nggak lancar gitu, pasti ada aja yang akan menguji Anda gitu ya, apakah Anda bisa bertahan atau enggak, dan itu diawali dengan kekuatan impian Anda. Gitu ya. Cara ngetesnya apa? Oh saya punya impian nih gitu. Cara ngetesnya kita tanya, apa yang terjadi bila impian itu tercapai? Oh pasti jawabannya keren-keren ya. Cuman pertanyaan berikutnya nih yang bikin ini ya, mikir juga nih, apa yang terjadi bila impian tersebut tidak tercapai? Kalau jawabannya, ya nggak apa-apa juga sih. Ya usahakan, berarti doanya nggak kuat. Gitu ya. Atau jawabannya, kan bisa mundur tahun depan. Kalau tahun depan nggak tercapai, kan bisa mundur lagi tahun depan. Ya udah mundur terus gitu ya. Akhirnya Anda secara subconscious sudah membuat suatu exit strategi. Ya, reason, alasan, excuse supaya tidak berhasil gitu. Tapi kalau jawabannya enggak, ini harus tercapai. Tahun ini mau nggak mau harus tercapai, gitu ya. Saya atau usaha apa yang saya lakukan, mau pakai coaching, mau apa, mau belajar, mau pikir balik, yang penting saya harus capai. Nah, kuat banget tuh goalnya, gitu ya. Jadi balik lagi, coba renungkan dalam diri Anda punya goal yang kuat nggak? Uji dengan 2 pertanyaan yang ini. High energy, waduh, ya apa lagi nih high energy ya. Jadi ini
nggak kelemar-kelemar teman-teman gitu ya. Teman-teman sudah belajar, sudah kuliah sekolah, sudah kerja dari pagi sampai sore, mau jalanin bisnis nggak ada waktu lagi, udah capek. Berarti ini belum high energy nih, gitu ya. Biasanya orangnya banyak gerak, nggak bisa diem. Bukannya karena ADHD atau otis ya, tapi karena dia memang energinya itu mau disalurkan kemana lagi nih gitu ya. Wah, biasanya dia di komunitas apa segala macam gitu ya. Kemudian nggak betah berdiam diri ya banyak gerak nggak betah gitu ya, di rumah aja gitu. Tetap bugar sepanjang hari. Wah iya. Saya pernah meng-coaching seorang pengusaha yang di coachingnya tuh jam 1 pagi dia di McDonald atau di KFC yang di Sarinah itu yang 24 jam. Saya datang jam 1 pagi, dia datang dengan wajah yang masih segar, masih klimis, masih ceria gitu ya, masih semangat cerita. Oh, tadi hari ini saya gini. Wah, cerita. Justru dia mengeluarkan energi itu ke saya. Gitu. Jadi saya juga semangat. Saya senang menjadi seorang coach karena bukan hanya klien saja saya saja yang grow, tapi saya juga grow. Gitu. Saya juga bertumbuh dari klien-klien saya, gitu ya. Nah, ini adalah high energy. Kemudian teachable. Waduh, teachable itu bisa diajarin orangnya gitu ya. Ya, terutama kalau misalnya dikasih feedback atau kritik. Gimana teman-teman kalau dikasih feedback atau kritik oleh customer Anda, oleh atasan Anda, oleh bawahan Anda, apakah Anda defensif, menyerang balik, banyak alasan, atau menerima dengan terbuka, mau berubah, meminta saran untuk improve diri, malah meminta saran gitu, kritik gue dong, gitu kan, apa yang kurang, apa yang harus gue perbaikin gitu ya. Dia bisa memilah antara kritik yang memang nggak penting-penting sama kritik yang penting. Kalau kritik yang nggak penting-penting itu maksudnya kritik yang memang untuk ngejatuhin atau orang yang nyinyir doang, atau dia bisa mengetahui bahwa dari kritik ini saya bisa berkembang. Dia bisa menseleksi itu dan dia bisa dengan objektif bisa menentukan mana yang berguna buat saya, mana yang enggak gitu ya. Tapi kalau baru dikritik sedikit aja langsung baper gitu kan, ya ngambek, ya udahlah gitu ya. Berarti Anda mungkin nggak teachable gitu ya. Di sini Anda harus juga renungkan. Oriented towards money. Wah, ini bukan berarti mata duitan ya, atau butuh uang. Semua orang butuh uang, tapi nggak semua orang mau berusaha untuk mencapainya, gitu ya. Sampai di sini yang nggak butuh uang. Kalau ada yang bilang saya yang penting bahagia, bullshit kalau menurut saya. Atau apa ya, BS gitu ya. Semua pasti butuh uang, gitu ya. Tapi apakah Anda mau berusaha untuk mencapainya, gitu ya. Di sini juga berarti dia tuh sebetulnya punya peka ya, melihat peluang bisnis. Ini yang penting sebetulnya. Nggak semua orang bisa peka. Oh, di sini ini bisa nih menjawab. Oh, ini bisa dipakai nih. Oh, gini. Wah, ini dia cepat gitu ya. Ngitungnya tuh di kepala tuh cepat ya. Gitu ya, kalau udah suatu hal gitu ya di masyarakat, terus dia bisa melihat peluang tersebut. Ini adalah oriented towards money yang saya lihat ya. Jadi dan dia tidak perlu sesuai dengan bidangnya. Kan kuliah saya kan di ini sastra, maksud saya gini gitu. Dia pengennya yang sesuai dengan bidangnya, nggak juga sih ternyata gitu. Saya sebagai seorang coach, saya juga punya bisnis di Solo ya terkait dengan pupuk hayati. Kemudian juga saya sedang mengembangkan, bantu adik saya di dunia skincare gitu ya. Saya juga ya bisnis coaching ini ya, ada juga perusahaan juga gitu ya. Ya kalau di pupuk hayati mungkin ada hubungannya lah dengan background saya kimia gitu ya. Skincare juga ada gitu ya. Tapi yang bidang coaching ini saya bukan psikolog gitu ya. Saya bukan nggak ada hubungannya dengan konseling, saya nggak ada hubungannya dengan ilmu komunikasi gitu ya. Saya mau belajar tapi akhirnya berkembang juga gitu ya. Jadi yang penting kita tahu peluangnya dan tahu apa yang goal kita apa dalam hidup. Nagging for knowledge ya, tinggal 2 lagi nih teman-teman ya. Juga ya, Anda harus peduli dengan pengembangan diri. Anda harus mau belajar. Menjadi pengusaha itu adalah menjadi pelajar juga, belajar lagi. Dari A sampai Z tadi ya, yang tadinya kalau di perusahaan kita cuma ngerjain accounting doang, di perusahaan kita hanya ngerjain bagian produksi doang, bagian quality doang. Sekarang kita harus semuanya yang kita tangani sendiri. Dari mulai marketing, selling, operation, sampai keuangan, sampai ke legal-legalnya gitu kan, nanti juga ada kan legal gitu ya. Belajar tentang visi legal dari bisnis. Kita harus belajar itu semua. Kita harus menjadi generalis. Ya. Kalau di sekolah atau kuliah itu kita dicetak untuk menjadi spesialis. Sekarang sebagai entrepreneur Anda harus berpikir secara generalis. Gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus ikutin seminar, pelatihan,
ya nggak perlu juga harus belajar jadi MBA butuh waktu bertahun-tahun, enggak gitu ya. Kalau kayak gitu susah juga ya gitu ya. Anda harus seminar-seminar pelatihan atau baca buku, oke, buku-buku bisnis sekarang banyak gitu ya. Mencari di internet apalagi ya, anak generasi Z sekarang pakarnya nih gitu ya. YouTube lah, TikTok lah, semua semua itu ada membahas tentang bisnis ini ya, dari pakar-pakar bisnis gitu ya. Mencari mentor juga gitu. Ya, mencari mentor. Oh, ada Bu Cynthia nih, Mbak Cynthia mentor. Saya mau belajar dari Mbak Cynthia. Oke, nanti ada mentor yang lain. Jadi Anda kalau bisa mentornya lebih dari satu sehingga mendapatkan berbagai sudut pandang perspektif yang berbeda-beda yang bisa memperkaya Anda gitu ya dalam pengembangan diri Anda nanti gitu ya. Dan ini berjalan terus gitu ya. Jangan merasa oh saya sudah jago kok, saya sudah mampu kok. Enggak. Apalagi dengan perubahan bisnis sekarang ini, zaman itu yang kemarin tuh jadi invalid jadi tidak relevan lagi gitu ya. Sekarang ada hal yang baru lagi nih gitu, apalagi dunia IT nanti ya, dunia digital ya, yang mau itu ya. Sekarang belajar besok udah berubah lagi gitu ya. Nah, teman-teman harus tetap ini ya, aktif di sini. Excellent attitude. Dan ini terakhir lah ya, ini merangkum semua sih kalau menurut saya ya. Percuma kita jago dalam membuat produk tertentu, percuma kita jago dalam merangkum suatu bisnis model, marketing model apa segala macam kalau attitude kita dalam menghadapi orang lain atau karyawan kita juga nggak bagus gitu ya. Yang penting can do attitude gitu ya. Hubungannya dengan tadi juga sih berani nekat gitu ya. Ya, mindsetnya positif, can do attitude gitu ya. Apakah Anda perlu amati juga atau introspeksi ya? Apakah kalau orang lain dekat dengan Anda 1 jam aja, orang itu nyaman nggak dengan kita? Kalau misalnya orang lain itu terjebak dengan Anda dalam satu mobil di tengah kemacetan selama sejam, dia nyaman nggak dengan kita gitu ya. Itu bisa dilihat attitude kita, aura kita tuh positif atau enggak gitu ya. Kemudian ini juga kita perlu introspeksi juga, perlu feedback juga dari orang lain bagaimana ketika kita berinteraksi dengan orang lain dari sisi ekspresi wajah kita, gaya bicara, bahasa tubuh, itu membuat orang lain nyaman nggak dengan kita. Kalau dengan teman aja nggak nyaman, teman kita aja nggak nyaman, atau keluarga kita aja nggak nyaman, gimana kita bisa jualan ke orang asing yang berbeda, benar-benar gitu kan. Sedangkan bisnis kita bergantung dengan customer, bergantung dengan pembeli gitu ya, pelanggan. Nggak mungkin kita bisnis kalau nggak ada yang beli gitu kan. Ini pengaruh banget dengan bagaimana apalagi nanti kita bisa jual proposal, jual bisnis plan atau apalah gitu ke investor kalau ini juga nggak bagus gitu. Jadi wah banyak ya faktornya, right out, right one ya, dari mulai ready to change sampai ke excellent attitude. Apakah semuanya harus ada? Iya, tapi latih pelan-pelan satu persatu gitu ya. Karena berbisnis itu adalah proses pengembangan diri yang terus-menerus, tidak ada akhir gitu ya. Sampai sekarang saya belajar terus. Walaupun saya seorang coach, saya juga saya bayar 3 orang coach buat meng-coaching saya gitu ya. Yang satu di bidang bisnis, yang satu di bidang self improvement, yang satu lagi di bidang health, kesehatan. Saya perlu di coach oleh seorang coach yang bidang kesehatan saya. Saya bayar gitu. Karena saya penting. Saya tahu ini penting gitu ya. Jadi coaching itu untuk saya, bukan untuk Anda. Gitu ya. Nah, mungkin tanya nanti para entrepreneur di sini, mereka pasti mengaku ini harus terus belajar, nggak bisa ini ya mandek gitu. Karena bisnis itu either grow or die, gitu ya. Nggak ada yang sustain. Kalau kita harus pilih bertumbuh atau mati, itu aja. Ada 2 pilihan itu aja. Kita sudah selesai sebetulnya. Waktu udah cukup atau lebih atau gimana nih? Sudah cukup. Silakan kita. Udah ngepas. Ya. Terima kasih ya kalau mau ini adalah ini saya. Bisa bagaimana cara mengkontak saya. Saya punya WA group yang berkaitan dengan coaching. Silakan join kalau mau. Di situ saya suka ngirim artikel atau YouTube gitu ya. Lagi kepengen YouTuber juga nih gitu ya. Tapi baru pemula kok teman-teman. Bahas tentang coaching, bukan hanya tentang bisnis ya, tapi tentang coaching dan leadership secara umum. Gitu ya. Oke, Kak Wijaya, kembali ke Kak Wijaya. Ya, terima kasih pemaparannya Kak Adit. Nah, ini untuk narasumber yang kedua nih ada Mbak Cynthia. Nah, beliau ini pengusaha entrepreneur asli nih. Nah, hebatnya lagi Kak Cynthia ini
jadi entrepreneur ini sambil masih bekerja full time ya Kak ya. Nah ini jadi gimana tipsnya, gimana kiat-kiatnya, kenapa bisa masih bekerja tapi sudah punya usaha yang sukses. Nah sebelumnya untuk teman-teman yang lain, kalau ada yang sudah punya bisnis, punya usaha sampingan, nah boleh tuh di-share tuh di chat tuh, mungkin ada FB-nya, IG-nya atau apa gitu, produk-produknya silakan di-share nanti biar kita sama-sama saling tahu dan kenal. Oke, Mbak Cynthia silakan untuk pemaparannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget loh, ini seru banget karena memang udah nggak sabar pengen sharing-sharing sama teman-teman. Jalannya sangat mengalir sekali sebetulnya, tapi memang sudah dimulai dari 17 tahun yang lalu. Jadi kalau dibilang sih masih peak ya, masih umur berapa ya kalau 17 tahun yang lalu? Ayo kita berhitung umur berapa tuh. Kira-kira kalau sekarang 49, kalau 17 sekitar 30-an ya. 30-an itu mulanya tuh apa sih, masih jadi karyawan, masih permulaan lah di karyawan itu. Terus saya sama suami tuh berpikir kita harus siap-siap kalau nanti pensiun, celah. Kita harus siap-siap kalau sampai nanti perusahaan gonjang-ganjing, udah mikirin pandemi pada saat itu. Kita harus siap-siap punya usaha. Walhasil ada satu lagi sih, ini mungkin value ya teman-teman. Waktu itu saya menikah dengan orang Betawi, tapi saya kerjaannya hamil. Saya nggak menerima bahwa anak saya darahnya Betawi awalnya. Tapi ternyata ya udah anaknya jadi 3. Saya pikir satu-satunya jalan adalah mengangkat Betawi untuk bisa dipandang orang tuh lebih bagus. Akhirnya terciptalah dapur Betawi di halaman rumah. Mungkin ada yang pernah tahu ya. Kalau pernah ke daerah Pondok Cabe, saya start dari depan rumah. Dari situ ternyata di 1-2 tahun pertama kok menyenangkan ya punya bisnis, karena energi yang ada ini tuh kayak terus kebagi gitu. Nggak cuman harus pergi pagi terus pulang lagi, terus dari kantor gitu pergi kantor pulang lagi, terus udah gitu. Enggak, tapi ternyata di sela-sela itu saya harus berpikir bagaimana nawa itu yang tadi itu tuh untuk bisa mengangkat derajat orang Betawi melalui bisnis itu tuh terus ketemulah kliknya. Ya berjalan dengan waktu mulai ketemu klik-kliknya. Kalau ditanya modalnya apa? Ayo modalnya apa? Coba teman-teman tahu nggak modalnya apa? Modalnya pada saat itu benar-benar nekat. Karena pada saat itu saya memperhitungkan, if dimulai dari awal, dari masih muda, paling keperluan anak-anak tuh pampers, susu, sama sekolah. Jadi saya berpikir saya masih punya penyisihan dana untuk bisa usaha, untuk belajar. Sebenarnya itu biaya belajar ya. Sepertinya direstui sama keluarga, sama Allah kayaknya sih ya, sampai akhirnya kita bisa buka cabang. Kalau bisa dibilang sebenarnya sekarang saya itu udah buka sampai 7, tapi 4 yang masih berjalan, alhamdulillah semakin baik. 3 kami tutup karena memang itu proses belajar. Macam-macam proses belajarnya. Ada yang satu karena saya salah ambil tempat memanjang, ada yang kedua ternyata kena gusur, yang ketiga saya harus keluar dari rumah usahanya harus tidak bisa di jalan situ. Tapi ya itu memang sudah harus kita lewati. 7, sekarang tinggal 4. 3-nya lagi itu proses belajar. Mungkin bisa bantu sharing Om Rino, bermula sebetulnya dari nawa itu di tengah-tengah perjalanan terinspirasi lagi mungkin dari belajar di perusahaan
belajar di kantor itu saya selalu minta, saya nggak bisa nih, nggak berhenti, pokoknya nggak bisa begini aja. Harus berbuat sesuatu, harus memikirkan bahwa hidup kita ini bukan cuma untuk kita dan anak-anak, hidup kita ini untuk orang banyak. Jadi kalau nyambung ke tadi yang Coach Adit sharing, ya memang drive diri untuk bisa berkembang, drive diri untuk bisa bermanfaat, drive diri untuk bisa memanfaatkan waktu yang ada tuh benar-benar nggak boleh berhenti untuk kita ambil terus. Ambil, hari-hari ambil. Tapi jangan pernah kita melakukan usaha itu dengan apa? Dengan malas-malasan. Karena harus semangat. Nggak bisa nggak semangat. Everyday tuh saya buka mata tuh kayak, oh ya harusnya habis ini harus gini. Jadi energi itu nggak akan pernah habis, terus aja datang, terus aja tumbuh dan sambil mengevaluasi. Kuncinya sih evaluasi ya. Hari ini apa yang kurang, hari ini apa yang halo? Halo, yes. Ya, terus silakan. Kok pada diem semua, jadi aku bingung. Terus Ya, kita lagi memperhatikan, seru banget. Oke, hari ini tuh hari ini apa yang mesti dievaluasi, hari ini apa yang bla bla. Apa yang harus evaluasi itu bukan cuma internal ya. Internal tuh seperti dari depan sampai ke belakang dapur sampai belanja sampai pembelian, tapi juga evaluasi bagaimana customers need tuh yang harus kita terus kembangkan. Seperti tadi, habis nggak ya makanannya? Tadi bergairah nggak ya orang makannya? Itu harus terevaluasi setiap saat. Waktu itu saya menjalankan sambil bekerja. Sama suami saya juga sambil bekerja. Di tengah-tengah perjalanan, kita dari hasil belajar dan harus terus belajar. Nanti saya sharing beberapa hal yang memang harus kita perhatikan pada saat memulai bisnis, terus memaintain bisnis sampai mengembangkan bisnis. Kan kalau bisa dibilang 17 tahun waktu yang tidak sebentar, tapi tidak berasa, ternyata 17 tahun, ternyata umurku udah 49 tahun. Jadi aku ngomong ini karena berani kalian teman-teman yang 49 tahun semua kan. Jadi ya udah dinikmati, disyukuri, terus memang melihat, jangan pernah berhenti, melihat ada kursus di mana, ada tempat itu buka apa, terus paling penting sebenarnya bukan networking seluas-luasnya. Bukan networking seluas-luasnya. Terus ada lagi paling penting, semuanya paling penting. Kita tuh selalu bangga sama produk kita. Harus bangga sama produk kita. Pada saat kita bangga sama produk kita, ya betul-betul kita bisa mempershoot ya kali ya, mempershoot produk kita itu untuk orang lain bisa lihat. Mungkin bisa dibuka slide yang N ya. Startnya gimana sih? Ternyata modalnya saya memulai usaha bersama keluarga itu dari nawa itu. Mungkin tadi udah beberapa kali saya sebut nawa itu udah 2 kali ya. Jadi teman-teman, usaha yang kita akan rintis itu tuh harus dinawaitukan. Ini udah dengan perjalanan 17 tahun, udah dengan 7 kali buka buka branch mungkin ya. N itu nekat. Pokoknya nekat aja pada saat ngebuka. Nekat senekat-nekatnya. Karena memang punya dorongan ya, goals tadi yang luar biasa ya, goalsnya pengen angkat harkat derajat, saya nggak mau tidak bermanfaat, karena selalu berpikir aduh umur gue mungkin waktu gue tinggal besok, gak boleh sia-siain. Kan kebayang nggak sih pada saat kita bisnis itu, pada saat itu saya nggak memikirkan diri saya memikirkan kalau ada bisnis itu asik loh, bisa ngebuat orang mudah untuk makan, terus bisa membuat supplier tuh kebeli, bisa membuat pegawai itu banyak punya rezeki. Startnya dari rumah juga, waktu itu saya lihat banget di Jalan Pondok Cabe
di jalan rumah saya pertama itu di Sawi itu, Jalan Sawi, banyak ibu-ibu tuh cuman gosip ke sana ke sini ke sana sini. Jadi startnya melihat dari situ akhirnya dengan nekat saya ngajak, "Pok, kan di situ Betawi semua ya. Pok, mau ikut saya nggak? Saya mau buka mau buka rumah makan supaya makanan Betawi itu tetap lestari, supaya makanan Betawi itu bisa dipandang dengan baik." Pada banyak ikutan. Jadi kalau ditanya nekat ya nekat banget pada saat itu. Tapi nekatnya terencana, direncanakan betul. Apa ya yang kan saya orang Padang ya, kok saya bisa buka rumah makan Betawi? Selain berniat memang ingin mengangkat harkat derajat keluarga Betawi, which is itu keluarga suami saya, itu saya ingin sekali terencana betul makanan Betawi itu nggak banyak yang ditata dengan baik. Jadi pada saat itu sudah merencanakan harus punya rumah makan yang di dalamnya itu banyak barang-barang jadul, harus punya rumah makan yang yang bersih, harus punya rumah makan yang terplatingkan dengan walaupun tradisional terplatingkan dengan baik. Semua itu dari mimpi. Jadi memang sudah direncanakan dan diukur. Waktu ngebuat HPP dulu saya belum belajar gimana buat HPP, harga pokok penjualan. Menghitungnya gampang, tapi saya pikir nawaitu tuh lebih bukan nawaitu, goals itu lebih utama. Untung 1.000, 2.000, 3.000 nggak masalah di awal-awal. Makanya sampai bisa buka 7 dan kalau bisa dibilang kalau nanti ke Sawah Segar, teman-teman bisa ke Sawah Segar, di Sawah Segar itu berjalannya waktu, udah punya HPP dari rumah makan nggak boleh 5%, harus 60%, kalau bisa 200%. Jadi itu dari mana? Dari proses belajar, dari proses kita melihat, karena saya mengisi kehidupan itu bukan cuma mengartikan arti ikro. Itu tuh bukan cuma ikro tuh baca Al-Quran, enggak. Lihat alam, lihat perilaku orang, lihat perilaku alam aja. Oh iya ya, kebutuhan orang tuh pengen makan yang enak, pengen punya suasana yang enak, pengen banyak juga yang murah, tapi jangan difikirkan yang jeleknya. Pikirkan aja terus yang mimpiku mengangkat harkat derajat budaya, mimpiku ingin bermanfaat, mimpiku bla 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 bla. Akhirnya itu terwujud berjalan dengan bahagia sih sebenarnya, dengan kondisi saya tidak pernah cheating di kantor, 1 perak pun, 1 jam pun. Jadi kalau punya tugas di kantor itu tuh benar-benar nih dengan nekat rencana pada saat nekat itu tuh benar-benar kerjaan, misalnya ngebuat proyek ini berarti saya harus memanage waktu dengan sangat baik. Proyek ini berjalan 2 tahun, saya harus meninggalkan misalnya sekian, tapi bisa dimonitoring semua. Jadi inline. Pada saat mulai bisnis itu saya berpikir susah juga ya jadi bos di kantor yang memikirkan gaji, biaya operasional sekian, karena saya sekarang punya, walaupun waktu itu mungkin startnya dari 4 pegawai. Sekarang alhamdulillah teman-teman udah 76 pegawainya. 4 pegawai, tapi kan udah pot-potan ya, karena kan baru memulai usaha di 3 tahun pertama. Terus terencana dan terukur tuh harus, jangan pernah nekat tapi tidak terencana, harus terukur. Tapi memang berikutnya itu adalah hal dalam menjalankan bisnis itu tuh mungkin rada beda ya, orang penuh dengan hitungan aja yang diperhitungkan. Saya melibatkan Allah di setiap waktu saya ingin bermimpi tuh, ini saya yakin kalau ada keinginan ini bukan karena saya, jadi buang kata-kata saya, tapi ya Allah titipkan ini. Oke, jadi kayak terus aja komunikasi. Ya pasti itu komunikasi yang real, tapi yang nggak realnya itu, bukan nggak real ya, yang memang harus effort yang besar itu ya puasanya mesti rajin, terus sholat 5 waktunya masih rajin. Banyak sih memang, tapi di jalan lama-kelamaan karena itu startnya, tahu goals-nya apa, nggak apa-apa kan, rasa ini Tuhan yang kasih, nggak apa-apa. Jadi terus aja, sholat beneran, puasa. Kalau udah ada problem, pasti di jalan itu ada problem kan. Jalannya apa? Ya udah tahajud, percuma ngomong sama orang. Kadang-kadang kita nggak perlu menceritakan kesulitan kita ya. Pada saat kita sholat, tahu-taunya besoknya, Tia pesen ya 100 box. Rezeki lagi kan jadi modal berikutnya. Tia kita buat ini, macam-macam lah dari networking kita. Terus teman-teman, jadi paling penting itu pun juga yang tadi nekat itu, setelah kita merencanakan, mengukur dan yakin banget, itu pasti hadir waktu terbaik. Jadi pada saat memang
waktu itu kan perencanaannya nggak 17 tahun, pasti berapa bulan sebelumnya sudah bermimpi ya. Itu tuh waktu terbaik saya nekat. Mulainya dari mana? Mah, kulkasnya nggak kepake ya? Ambil dari mama. Mah, piring di rumah saya butuh 30. Minta sama mama. Tapi lama-kelamaan akhirnya kita punya sendiri. Itu dari dapur Betawi. Nah, waktu saya cerita mungkin pindah ke Sawah Segar ya. Saya buka Sawah Segar itu di Sentul tahun 2019 waktu maunya pandemi. Nah, itu feel untuk itu tuh dapat juga karena kalau Sawah Segar itu sebenarnya memang satu pengembangan dari dapur Betawi. Tapi waktu itu mungkin udah punya filantropi, uang yang sudah dititipkan sebanyak ini untuk apa. Jadi pada saat itu lebih naik lagi tuh pengennya pengen punya tempat yang bermanfaat, yang bagus buat orang bisa sekolah, orang bisa healing. Jadi mimpi lagi mulainya Sawah Segar itu. Jadi waktu itu saya ingin banget buat surga buat anak-anak difabel. Nah, alam menyambut sepertinya teman-teman. Kalau ditanya berapa sih bukanya, berapa sih buka ini, buka itu, saya nggak pernah berhitung. Tapi waktu itu saya ambil di Oktober, di Agustus masa pandemi kan kita semua WFH ya. Saya berpikir WFH saya isi dengan sama anak-anak dan suami, yuk kita buat surga buat anak-anak. Jadi kita punya tanah 3.500, zaman dulu kita udah beli, terus kita bangun itu ingin jadi surga buat anak-anak. Difabel tadinya. Pas kita pembukaan nggak nyangka. Ternyata, padahal tempatnya jauh dari mana-mana. Tapi kita alhamdulillah jadi trendsetter untuk yang lain berbuka-buka. Jadi sekarang itu jadi tempat wisata. Mungkin tujuan wisata orang-orang dari berbagai tempat di Jakarta, Depok, Bogor untuk datang ke Sentul ya. Jadi itu waktu terbaik waktu itu kita ambil. Nggak punya modalnya waktu itu 15 juta, tapi ya berjalan kita pelan-pelan. Kalau ditanya nggak tahu juga. Nah, dari Nawa itu teman-teman jangan pernah buka usaha kalau tanpa izin pasangan kita. Kalau bisa, kalau anak-anak sudah besar, minta deh tuh anak-anak untuk ikutan karena kita mesti memikirkan regenerasi. Jadi saya sudah melibatkan anak-anak, kebetulan sudah ada yang lulus kuliah sampai ada yang masih kuliah 2 lagi. Jadi mereka terlibat. Nah, yang satunya lagi dari Nawa itu tadi, saya menerjemahkan izinkan kita terus bersedekah teman-teman. Jadi pada saat kita menjalankan usaha kan boring tuh kalau terus-terusan memikir untung rugi hari ini kenapa nggak rame, hari ini gimana. Jadi pada saat itu saya memutuskan selagi misalnya hari ini nggak laku, adalah masa-masa itu ada ya 3 tahun, mungkin 15 tahun yang lalu. Ya udah saya sedekahkan ini buat kasih ke panti asuhan, ini buat bla bla, dan bersedekah yang rutin. Nah, kalau sedekah itu kan kadang-kadang bukan sedekah itu bukan harus uang, bukan harus barang, tapi senyum kita, ilmu kita, kayak Coach Adit sebetulnya pada saat meng-coaching itu kan itu untuk diri kita sebetulnya. Kita jadi terus membersihkan ya. Kalau saya di sedekah itu ya mau sharing, mau mentoring teman-teman, karena gak pengen apa yang dititipkan sekarang ini itu stuck buat saya dan keluarga, tapi ingin terus berbagi. Jadi terus bersedekah. Pada saat kosong itu secepat mungkin kita keluarkan. Karena apalagi dengan niat lillah ya, lillah betul. Udah jalan lah itu. Dengan matematika Allah tuh lebih dahsyat daripada matematika manusia. Itu saya yakin sekali. Yakin banget. Jadi sedekah tanpa berpikir lah. Terus teman-teman, yang berikutnya itu bulatkan tekad. Apapun yang kalian mau mulai di bisnis itu, bulatkan tekad kalau ini memang untuk kebaikan. Tapi ingat, bukan kebaikan diri sendiri. Tadi kan saya sebut ada beberapa tuh ya. Kalau bahasa kerennya di perusahaan, shareholdernya kita punya bisnis itu, ya pastinya customer, supplier, diri kita. Tuh.
kebaikannya untuk mereka. Jadi jangan pernah cheating. Cheating jangan pernah dilakukan, jangan pernah dikurang-kurangi timbangan. Itu kan ada juga di Al-Qur'an ya. Jangan pernah mengurangi timbangan-timbangan itu, jangan. Terus teman-teman nggak pernah bisa cuma niat, nekat, waktu terbaik, ajak keluarga, kalau kita nggak usaha keras dan cerdas. Usaha keras dan cerdas itu seperti apa sih? Iya, disiplin. Keras tuh disiplin. Terus ya buka mata terus mengevaluasi terus hari-hari itu apa yang terjadi. Jadi benar-benar terus berusaha cerdas dan cerdas. Sisanya ya mungkin kayak ngalir. Karena memang sudah kayak ngalir aja. Berasa nyaman aja pada saat menjalankan bisnis tuh nyaman untuk bisa nggak pernah ngelihat satu obstacle ya. Keren nggak sih Om Adit bilang obstacle, keren nggak? Nggak pernah lihat obstacle itu menjadi pemberhenti kita untuk tetap bersemangat, karena goals tadi yang memang dicanangkan oleh kita dan kita yakin itu goals yang bagus, akhirnya memang semuanya bukan terlewati ya, sekarang pun masih berjalan, tapi saya sampai sekarang pun belum merasa ini berhenti, karena ingin terus berkembang dan tujuannya itu sekarang semakin lebih luas lagi. Ada goals lagi yang akhirnya meningkat juga. Saya ingin sekali doain ya teman-teman, ingin sekali dari usaha-usaha yang sekarang sudah dititipkan kepada kami ini sama Allah pastinya, itu pengen banget buat supaya saya dititipkan bisa menyekolahkan, kalau kemarin 500 sekarang 3.000 orang untuk bisa bermimpi untuk bisa bersekolah, terus bisa berani bermimpi dan meraih mimpi mereka. Jadi bayangan itu tuh semakin terngiang dan ternyata itu energi luar biasa yang jangan nyerah. Terus kalau ketemu orang, even kemarin saya ada di mana lah, terus saya bilang, ayo buka, ada tempat kita belajar sama-sama, itu ada Sawah Segar Sentul. Jadi marketing dahsyat itu ternyata memang dari kita meyakini produk kita itu luar biasa, dan pastinya bukan cuma yakin tapi memang sudah kita tes, meyakini dari kita punya keinginan yang sudah diridhoi. Terus satu lagi, tidak pernah boleh kita sombong bahwa saya tuh kadang-kadang malu. Ini loh pemilik dapur Betawi Sawah Segar, saya tuh suka malu banget. Seriously, saya malu. Saya kadang-kadang ini saya cuman dititipkan, saya cuma menjalankan yang terbaik aja untuk titipan yang ada di saya, yang diberikan saya dan keluarga ini. Jadi ada satu lagi sih yang memang bukan banyak hal sebetulnya yang bisa saya sharing. Dalam kita sudah masuk ke dalam bisnis itu tuh ada 3 kelompok yang mungkin biar gampang untuk saya menjalankan keseharian bersama anak-anak saya ini. 3 hal. Pada saat memulai yaitu tetap ya terencana, terukur. Terus pada saat sudah running tuh teman-teman jangan pernah berhenti. Oke, ini sudah punya sudah selesai. Misalnya ya sudahlah, sudah ada tagline makanan terlangka di dunia, sudah jalan. Enggak. Tapi terus evaluasi. Jadi memang evaluasi diri harus, evaluasi bersama tim harus, karena udah ada beberapa cabang tuh kita harus kayak punya bukan planning tahun depan, tapi mengevaluasi rutin sama membuat SOP yang harus kita lihat betul, kan kelihatannya rumah makan gini-gini. No, harus bangun SOP dengan baik. Ya, itu semua teman-teman kita bisa dapat pada saat, jangan kita sia-siakan ilmu yang pernah kita dapat dimanapun ya, pada saat kita bekerja, pada saat kita mungkin berbincang-bincang ini, pada saat kapanpun tuh sebenarnya pada saat ada yang baik, catat, dan jangan pernah cuman catat, do. Oh iya ya, misalnya, kayak tadi teman siapa tadi yang sharing, aku punya minyak ini, nah itu. Cepet approach, grab opportunity itu. Saya jujur
sedang pengennya tuh ya usaha saya ini suppliernya kalau bisa dari teman-teman sendiri, tapi memang saya ada mungkin melatih teman-teman itu harus kualitas yang baik, harus integritas yang ada. Pengen banget mensinergikan all the business yang teman-teman punya itu, tapi memang teman-teman harus berarti untuk konsisten, untuk disiplin dan konsisten untuk semua bisnis yang kalian jalankan itu jangan setengah-setengah. Terus kunci dengan evaluasi, kunci dengan melihat mata keluar, terus lihat opportunity, terus hadirkan Allah aja setiap kita menjalankan bisnis. Ada pernah waktu itu ada temen, Ti gimana sih kok gue bisnis begini-begini, kok gue nggak jalan, bla bla bla. Saya cuma tanya, how your relationship with orang tua kalian? How your relationship with suami atau anak-anak? Jadi nggak akan pernah jalan bisnis kita kalau internal kita sendiri itu belum fix, belum ajak kalau bahasa kerennya. Jadi saya membuat entrepreneurship itu sebenarnya sesimpel itu, nggak serumit yang dibayangkan. Sama ada satu lagi BEST ya. BEST itu bahasa Inggris, ikut-ikut Coach Adit nih BEST, bahasa Inggris. Tapi ya memang betul-betul don't ever stop belajar. Kalau kebetulan bukan ustazah, tapi kalau kita baca Al-Quran, belajar itu tidak akan pernah putus sampai kita menutup mata kita. Jadi jangan sia-siakan terus belajar, teman-teman. Belajar itu ya tadi nggak usah harus belajar itu jadi MBA atau apa, tapi belajar terus hari-hari. Oh ini salah susunannya, nggak apa-apa deh koreksi. Oh ini harusnya ngadep ke sini, oke koreksi. Jadi kalau kita udah punya bisnis, ya kita harus cinta, harus give your heart, give your passion untuk bisa ini maju. Tuhan juga ngelihat kali, ya gue mau ngerubah nasib lo sendiri, gitu-gitu aja nggak mau kali Tuhan ngelihat. Jadi ya emang give your energy, itu tanda, kalau saya melihat tanda kebersyukuran kita atas semua titipan itu ya memang kita harus fulfill, kita harus harus melihat itu dengan sangat gembira. Nah, jadi ya alhamdulillah sih sampai sekarang saya masih belum dikasih buat pensiun karena memang all the energy ini nggak saya cuman kasih buat ke bisnis saya sendiri, tapi di kantor juga kalau ada yang pernah sekantor, energinya wah nggak boleh berhenti karena memang harus dilakukan terus. Best tadi ya, belajar jangan pernah berhenti belajar dan harus yakin, jangan pernah nyerah deh, belajar tuh jangan boleh nyerah, terus aja. Jadi hari-hari itu ada pocket kecil, saya punya pocket, terus nulis, terus nggak pernah boleh berhenti evaluasi every day. Kayak akhirnya saya punya kebiasaan pada saat sebelum tidur ya segala ritual sholat lah apa baca doa. Saya mengevaluasi hari ini apa ya, saya hari ini menyinggung orang nggak? Hari ini warung saya bagaimana? Karena kalau punya sendiri kan udah punya sistem ya. Sistemnya itu bisa dipakai di gadget kan. Ih, bagus loh hari ini. Oke, hari ini berarti tanggal 15 harus kasih bonus. Itu tuh jangan pernah lupa, ingat loh, apa yang punya hak kita, yang kita terima itu banyak banget hak bukan punya kita. Kak Cynthia, kita ada waktu 1 menit lagi. Silakan. Aduh, 1 menit lagi. Jadi gitu, terus syukur, terus jangan pernah membuat produk tuh tidak terbaik. Jangan setengah-setengah. Gitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan saya sangat terbuka untuk teman-teman menjual mungkin pada saat start mau punya produk-produk. Saya punya tempat yang bisa berjualan, kayak contohnya segampang, masih ada 5 menit, 2 detik. Ya, silakan. Buat misalnya teman-teman tuh punya produk apa aja di Sawah Segar Sentul atau Dapur Botayu bisa dititipkan, tapi pasti dengan bisnis yang sangat-sangat tidak merugikan siapapun. Gitu teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih. Nah tuh untuk teman-teman tuh udah langsung dibuka peluang bisnis tuh, jadi udah bisa mulai jadi entrepreneur nih sekarang langsung detik ini. Nah langsung aja ke Sawah Segar di Sentul. Nah nih biar nggak panjang lebar nih udah banyak pertanyaan nih sebenarnya nih. Ini mungkin nyambung dulu ke Kak Cynthia dulu nih. Ini ada pertanyaan dari Rita Rahmawati. Selamat pagi Kak Rita nih.
Nah, pertanyaannya nih, bisnis awal dapur Betawi di depan rumah itu sambil kerja. Nah, apakah ada staf yang bantu dan apakah ada pinjaman dari bank untuk pengembangan bisnis selama ini? Langsung jawab. Oh, aja. Ya. Sampai dengan saat ini dengan empat usaha, saya sangat anti pinjaman. Walaupun sekarang sangat merugi karena orang pajak ngejar saya. Serius, tidak. Saya nggak pengen punya pinjaman. Jadi memang realistis. Ya itu tadi, ambil modal pertamanya minta izin mama papa, mah ada piring yang lebih nggak mah? 30 biji aja. Kulkasnya pinjam, kan itu daripada nggak pakai. Jadi memberdayakan dari yang ada terus memulai. Ya alhamdulillah tidak pernah minjam, tapi pasti ya punya modal uang juga ya kan untuk beli kompor apa sebagainya. Terus punya staff waktu itu 4 orang. 3 orang masih jadi staff saya sampai sekarang. Karena 3 orang ini andalan ya. Jadi pada saat kita punya staff katanya memang susah-susah gampang kita memaintain orang, tapi saya ingat banget saya di kantor itu selalu di approach dengan heart. Jadi ditanya, tidak menganggap 4 orang ini adalah dia kan karyawan saya, terserah saya suruh-suruh apa. Nah, dari 4 orang ini 3 orang masih sama saya. 1 lagi dia buka usaha sendiri. Sampai ya sekarang dari 70 orang, 3 orang yang pertama ini masih dengan saya. Jadi sentuh mereka dengan hati. Sentuh mereka dengan, kalau bahasa lainnya, anak lu mau sekolah, sini saya sekolahin. Itu bagian dari sedekahkan Nah, ini lanjutannya nih Mbak Cynthia nih. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Rahma Damayanti. Struggle terbesarnya apa nih selama ini? Struggle terbesarnya konsisten untuk mempertahankan goals. Ya. Oke, nah nih untuk Coach Adit nih sekarang nih, ini ada pertanyaan dari Kak Lina. Bagaimana cara ngeset company goal untuk usaha keluarga? Karena biasanya pengambil keputusan di generasi berikutnya itu seperti dapat estafet aja, nah bukan keinginan awal, bukan passionnya dari anaknya mungkin atau cucunya untuk melanjutkan usaha dari orang tua. Nah, gimana tuh cara ngeset company goal nih katanya? Ya, terima kasih. Ya, jadi ini juga banyak dari klien saya yang bisnis coaching yang memang dari background-nya keluarga ya. Nanti mungkin juga nanti Bu Cynthia juga Mbak Cynthia ke anaknya nanti gimana gitu kan. Udah mulai mikir nih Mbak Cynthia kan gitu ya. Ya sama gitu ya. Memang kalau kita yang sebagai generasi pertama agar supaya anak kita nanti mau menerima ya memang pelan-pelan dari awal gitu ya, memberikan dilibatkan secara bisnis gitu. Nah, jadi mereka harus belajar gitu. Jangan mentang-mentang anak langsung jadi direktur misalnya langsung jadi ini gitu ya. Dari awal dulu mereka merasakan gitu ya. Dan balik lagi bisnis ini itu sekarang udah besar, udah seperti makhluk hidup sendiri gitu ya. Yang kita tuh nggak bisa kasih ke sembarang orang, walaupun itu anak kita gitu ya. Kalau memang ini bisa untuk dikerjakan oleh anak, bagus gitu ya. Tapi juga nggak bisa dipaksa. Anak itu dia punya impian sendiri, punya goal sendiri, punya harapan sendiri dalam hidupnya. Harus ada alignment dulu gitu ya. Apakah memang anaknya ini memang benar mau menjalankan bisnis gitu ya? Ataukah dia memang punya impian lain dalam hidupnya? Kita nggak bisa memasung impian mereka dalam rangka supaya impian kita tetap jalan terus. Itu tidak, menurut saya tidak ekologis. Tidak ekologis itu apa ya? Tidak win-win-win, tidak win-win solution gitu ya. Jadi harus juga kita dua arah gitu ya. Nah, itu dari generasi pertama. Lalu bagaimana dari generasi kedua nih, yang dari sisi generasi kedua yang tiba-tiba diwarisin bisnis jebret gitu kan. Padahal kan macam-macam ya alasannya. Bisa jadi karena mereka orang tuanya tiba-tiba meninggal misalnya. Terus nggak ada yang bisa meneruskan, terus tiba-tiba ketimpaan gitu. Ya, itu memang perlu ya balik lagi ya. Saya coaching mereka dari sisi identity levelnya dulu gitu ya. Harus menerima dulu bahwa ini memang takdir yang diberikan gitu ke dia, atau tantangan yang diberikan oleh Tuhan ke dia supaya mereka bisa lebih baik lagi gitu ya. Jadi harus paham dulu bahwa ini adalah goalnya dia harus diselaraskan dengan goal dari orang tuanya gitu ya, penyelarasan gitu ya, di alignment kan. Bagaimana caranya ya memang secara teknisnya saya susah menjelaskannya di sini ya.
Yang jelas dia harus bisa mengkaitkan antara goal pribadinya dengan goal dari bisnis orang tuanya. Kalau itu udah ketimpaan ya, udah nggak bisa lari lagi gitu ya. Udah nggak bisa lari lagi kan pasti ada yang kayak gitu kan. Kehidupan kan nggak selalu ideal gitu ya. Nah, dia harus bisa mengkaitkan itu. Ada tuh saya pernah mengcoaching seorang yang memang ketimpaan bisnis di perusahaan toko bayi ya, jual bayi di Samarinda. Itu dia keinginannya goalnya beda, dia mau pindah ke Australia, tapi orang tuanya dia harus menjalani bisnis gitu ya. Akhirnya dia bisa mengalignmentkan itu ya, artinya dia punya impian, akhirnya bikin impian, bikin goal agar membesarkan bisnisnya sehingga suatu saat bisnis itu bisa berjalan secara autopilot gitu ya, sehingga dia bisa memantau dari jauh dari Australia. Jadi bisnis ini dia besarkan dulu, sampai suatu ketika dia bisa meng-hire seorang profesional yang bisa meng-handle secara keseluruhan, ya, seorang GM atau seorang apa, yang kemudian dia bisa memantau dari jauh gitu ya. Ya sewaktu-waktu bisa datang, tapi nggak perlu setiap hari nongkrong di situ gitu ya. Nah, itu butuh waktu memang. Tapi dia sudah clear itu goalnya apa. Nah, kalau bicara dengan corporate business ya, kalau bisnis perusahaan ini kita udah bicara secara bisnis banget nih. Kalau tadi kan lebih kepada impian, lebih kepada passion. Nah, kalau udah bicara tentang bisnis perusahaan tadi organisasi, ya udah ya itulah kita harus lihat dari sisi teknikalnya ya, manajemennya, apa dari sisi market kayak gimana segala macam, dan semua orang yang sudah align bahwa oh ini saya jalankan bisnis ini sudah harus bisa menyusun suatu goal yang betul-betul terukur gitu ya, betul-betul terukur. Namanya juga corporate goal ya, berarti harus terukur, smart gitu ya, sehingga bisa tahu apa yang mau dicapai. Jadi tapi di awal Coach, ini lanjut, ini berhubungan lagi nih pertanyaan dari Kak Ina nih, apakah bisnis itu harus selalu dibangun dari awal sendiri? Bagaimana kalau jadi dropshipper, reseller, atau franchise? Perlukah coaching juga? Ya nggak apa-apa mau bisnis dengan itu ya, dengan franchising segala macam, dengan segala plus minusnya gitu ya. Menjalankan dari awal ada plusnya, ada minusnya. Menjalankan bisnis yang sudah established, kita tinggal beli lisensinya ya, seperti tadi ya franchise juga ada plus minusnya gitu. Dan suatu saat ya perlu coaching, kalau memang butuh coaching ya perlu coaching karena mengembangkan bisnisnya gitu. Perlu mentor gitu ya. Jadi yang penting adalah mau belajar gitu. Mau itu menjalankan bisnis dari nol atau bisnis yang udah jadi pun tetap nggak bisa stagnan, harus dikembangin terus kan gitu. Jadi mau nggak mau kita harus improve diri dulu. Nah, ini untuk Kak Cynthia nih. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ada saran nggak untuk cara mencari lokasi yang tepat nih? Soalnya cost yang paling besar itu biasanya untuk sewa tempat. Nah, sekalian ada satu lagi, pas di awal buka usaha kan ada yang bantu tuh 3 orang staff tuh. Nah, mereka tuh tahu resep rahasia dapurnya nggak? Ada 2 tuh pertanyaan. Satu dulu ya. Memang memang paling mahal tuh buka usaha tuh dari sewa tempat. Dulu tuh saya berpikirnya sewa tempat saya nggak mampu. Jadi nggak mampu, jadi karena saya baru awal-awal dan nggak ambil franchise dan ingin punya branding sendiri, ya karena goals tadi ya, ingin mengangkat harga derajat, nggak mau pakai brand orang. Akhirnya saya mulai pertama kali itu dari rumah. Setelah kekumpul dan yakin, akhirnya cari tempat yang lain. Nah, modalnya nekat, tapi di setiap nekat itu di setiap tempat itu memang berhitung, tapi harus punya negosiasi skill. Teman-teman ingat ya, kalian tuh harus punya negosiasi skill yang bagus banget ke manapun. Jadi waktu itu dapetin sewa, harusnya saya tuh kalau boleh nih guys, kalau saya buka rahasia ya, tempat yang mengangkat ya dapur Betawi itu bagus banget itu dari Cinere. Itu ngangkat banget. Sewanya tuh mahal. 180 jutaan seharusnya. Saya negosiasi sama orang Betawi. Ya dengan menghadirkan Allah mayasir ala tuasir. Akhirnya cuma dikasih 40 juta pertama kali. Sekarang sudah jalan 10 tahun cuma naik, sekarang cuma 60 jutaan. Padahal katanya di daerah situ 120-an sampai sekian. Jadi ya nekat aja, tapi jangan nekat yang nggak terencana terukur, tapi selipkan negotiation skill. Itu
Jadi memang harus cari tempat lokasi yang pas, tapi jangan pernah ya terlalu pede bahwa location pas itu adalah modal segala-galanya. Nanti berjalannya waktu kita tahu kok kita di tempat yang mana. Tapi memang tidak pernah Tuhan ngasih kita tuh langsung enak. Oke, yang kedua tuh tadi yang Kedua, staf itu rahasia dapurnya tahu nggak? oh iya, saya nggak pernah takut, nggak pernah ragu untuk men-sharing rahasia dapur. Nggak masalah mereka tahu, karena mereka yang tahu. Mereka yang menjalankan, kita yang terus menjadi tester ya. Nggak pernah takut kalau itu diambil sama orang. Kalau sampai ada yang buka dapur Betawi tempat lain karena anak buah saya sangat legowo, karena berarti sukses dong. Dapur Betawi akan makin banyak walaupun nggak modalin. Jadi Nah, jangan lanjut pertanyaan berikutnya nih untuk Coach Adit nih. Gimana caranya biar bisa dapat partner bisnis yang tepat? Pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang. Nah, itu dia. Gimana? Jangan panjang-panjang jawabnya, diringkas saja. Tergantung nih partner bisnis itu dalam hal apa, kan partner bisnis luas ya. Apakah vendor atau benar-benar partner dalam Mungkin menjalankan usahanya jalan bersama gitu kali ya. Oke. Ini saya cerita dengan pribadi berarti ya, pengalaman saya pribadi. Saya menjalankan usaha bisnis training dan coaching ini dengan teman saya gitu ya. Teman saya berpartner gitu ya. Jadi benar-benar kita saham kita berdua gitu ya. Dan dia dengan istrinya gitu. Dan itu prosesnya ya memang harus ada chemistry dulu di awal ya. Nggak bisa sekedar dia bisa ngasih dana terus langsung jadi partner, enggak gitu ya. Kita harus apa tadi itu, chemistry. Apakah dia excellent attitude gitu kan tadi kan. Balik lagi. Dan dia juga mengukur saya, apakah saya juga excellent attitude di mata dia gitu kan. Jadi prosesnya nggak cepat gitu ya. Jadi saya sama teman saya berbarengan terus, saling bertukar pikiran, bicara. Itu sebetulnya di situ proses mengalignmentkan impian gitu ya. Menyelaraskan impian saya dengan dia gitu ya. Jadi diawali dengan visi yang sama. Nah, itu. Bagaimana mencari partner bisnis yang memang nggak yang maunya langgeng dan permanen gitu ya, harus punya impian atau visi yang selaras gitu ya. Itu dulu yang perlu diketahui gitu ya. Nah, ini lanjut lagi mungkin bisa dijawab oleh Kak Cynthia atau Kak Adit nih. Nah, sebentar. Nih, waktu selama pandemi ini gimana caranya menjalankan bisnis di masa pandemi? Apa tantangannya? Gimana supaya tetap bisa survive. Terus ada lagi satu lagi khusus untuk Kak Cynthia nih, punya tips nggak untuk menghadapi kompetitor? Ya, kalau kompetitor itu, saya jawab kompetitor dulu ya. Kalau kompetitor itu saya selalu melihatnya dia adalah partner. Pasti masing-masing, saya selalu melihat itu selalu positif dan optimis ya. Diciptakan dan sangat yakin rezeki itu sudah ada masing-masing. Pada saat lihat kompetitor, ya kalau bisa jadi partner. Jadi tidak melihat itu sebagai enemy, tapi melihat itu bisa jadi partner. Percaya nggak? Apa yang ada di pikiran kita itu ya yang akan terjadi. Jadi nggak pernah takut sama kompetitor karena yakin kita punya rezekinya, kita punya produk yang lebih unik dari siapapun gitu. Nggak akan mungkin kondisi sama. pandemi sekarang. Pandemi namanya gurame ya. pecah. Okay. Kondisi pandemi, kita harus punya reserve fund. Jadi teman-teman pada saat kalian sudah memulai dan menjalankan, jangan pernah enak-enak bahwa itu hanya punya kita. Jadi simpan ke reserve fund setelah dikurangi sedekah ya. Waktu pandemi kemarin, alhamdulillah saya tuh diajarkan untuk menyimpan berapa ya? Mungkin 3 tahun gaji karyawan. Jadi pada saat sudah kosong saya isi lagi. Setelah sedekah ya. Setelah sedekah. Jadi memang pada untungnya bisnis masih bekerja adalah jangan pernah gabungkan uang yang kita hasilkan dari kantor, uang gaji kantor gitu sama bisnis. Pisahkan rekeningnya. Yaitu reserve fund itu akhirnya membuat pada saat pandemi saya nggak keteteran untuk ngegaji karyawan. Alhamdulillah dikasih buat ngebuat bisnis baru yang ternyata menghasilkan. Sentul itu kan pas pandemi kan. Sehari itu Sabtu Minggu kita bisa kedatangan 500 sampai 1.000 orang di masa pandemi. Karena waktunya tepat, pas mereka mungkin jenuh di Jakarta, akhirnya mereka lari ke tempat terbuka dan nggak ketahuan sama siapa Kamtip ya. Jadi reserve fund kata kuncinya, teman-teman. Jangan jadi berkorbanlah sedikit, jangan pernah beli branded
pada saat kita mulai usaha. Simpan. Oke. Nah, Dan ini ada jangan pertanyaan lupa dari Itu sih. Google Form nih. Nah, untuk memulai usaha yang aman, sebaiknya kita pilih usaha franchise dari brand yang jelas-jelas banyak penggemarnya, atau memulai sendiri dari nol sampai produk kita dikenal. Mungkin Kak Adit bisa jawab. Ya, balik lagi tadi ya, apa ya, kan kayaknya tujuannya adalah aman tadi yang saya tangkap ya, kata kuncinya aman. Ada kan bisnis yang aman gitu ya, mungkin Bu Sintia juga bisa jawab nanti gitu ya. Value-nya keamanan gitu ya, teman yang bertanya ini kayaknya ya. Jadi mau bisnis sendiri, mau bisnis franchise gitu ya, perlu nanti ditelah dulu plus minusnya teman-teman dan di-compare dengan kita sendiri gitu ya. Apakah kita mau nih menanggung minusnya ini? Apakah plusnya ini udah cukup membuat saya kuat untuk menjalankan bisnis? Itu perlu dianalisa dulu. Jadi saya nggak bisa bilang secara umum franchise, harus bilang ini enggak gitu ya. Jadi benar-benar teman-teman sendiri yang harus mengevaluasi, menganalisa sendiri sesuai plus minusnya dan sesuai dengan value Anda masing-masing gitu ya. Apakah bisnis ini memang perlunya franchise, di-franchise-kan atau kembangkan sendiri gitu. Jadi keputusan berbalik lagi ke diri kita gitu ya. Ini Untuk pertanyaan untuk menentukannya. Kak Cynthia nih. Sebenarnya untuk UMKM kuliner rumahan lebih menguntungkan tetap berjualan di rumah, nggak perlu bayar sewa atau ruko, kios dan lain sebagainya, atau punya resto yang bisa menjangkau lebih banyak konsumen dan marketplace-nya. Kalau punya modal sudah besar, ambil tempat yang memang gampang sih ngelihatnya, yang di sekitar ada McD dan sebagainya, kalau punya modal besar. Tapi kalau punya modalnya belum terlalu besar, di rumah pun nggak masalah. Tinggal combine, bisnis di rumahan itu bisa bisnis orang datang yang pasti tempat yang harus nyaman, dan bisnis bisa jualan dengan Gojek ataupun Grab dan sebagainya. Jadi nggak ada kata dimanapun kita mau, nggak ada jalan. Ya. Saya waktu banget orangnya sumpahan. Nah, ini ada satu lagi nih nggak ada pertanyaan jalan. nih dari Google Form juga. Apakah harus punya dukungan atau networking sebelum memulai usaha? Nah, tadi udah dijawab oleh pemaparannya Kak Cynthia ya. Nah, ini dilanjut. Apa tips agar usaha bersama atau joint venture bisa berjalan mulus tanpa ada pengkhianatan? Apakah harus buat surat perjanjian kerjasama dan disahkan oleh notaris? Nah, mungkin siapa yang mau menjawab? Kalau saya jawab ya. Kalau mau saya dari pertama nggak pernah suka join. Karena saya tahu lebih mahal harga pertemanan daripada harga pertengkaran dalam bisnis. Jadi kalau saya berprinsip saya akan berjalan sendiri. Kecuali saya sudah punya franchising yang orang beli putus. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana menghadapi persaingan dalam bisnis retail dan online yang semakin menjamur saat ini? Nah, mungkin Coach Adit. Apa tadi, maaf pertanyaannya? Bagaimana menghadapi persaingan dalam bisnis retail dan online yang semakin menjamur saat ini? Harus ada yang namanya USP, Unique Selling Proposition, atau keunikan bisnis Anda yang nggak bisa ditiru dengan mudah oleh orang lain. Yes. Itu dia. Nah, saya tambahin ya, pada saat kita membuat bisnis, harus terencana dengan baik kalau kalian unik. Unik dari berbagai hal yang nggak pernah ada orang lain ada, sampai akhirnya tadi orang akan ingat. Tapi kalau udah unik, mati-matian jaga keunikan itu. Mau duplikasi sama orang lain, percaya pada saat kita menjadi trendsetter nggak akan pernah berubah. Jadi harus punya unik, jangan cari bisnis yang common. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Eva. Bagaimana menjaga semangat atau mood yang mungkin up and down, terutama bila ada masalah dalam bisnis? Bagaimana juga untuk menjaga bisnis keluarga atau dengan teman agar tidak merusak hubungan pertemanan? Nah, tuh dua pertanyaannya tuh. Ada di chat tuh. Hubungan dengan pertemanan satu. Dari pertama diomongin pahit-pahit. Iya. Misalnya, Rino, lo jual ini segini, belinya segini, gua akan bayar segini. Jadi kita tuh harus menjadi pribadi yang konsisten, apapun judulnya. Pada saat kita udah berjanji, jangan pernah tidak tepat janji. Tapi dari awal udah ngomong pahit. If itu ada, if itu udah deal, jalanin. If itu nggak deal, tinggalin. Satu itu. Terus yang pertanyaan awalnya apa tadi, Jai? Sebentar. Bagaimana menjaga semangat atau mood yang mungkin up and down, terutama bila ada semangat up and down itu, jadi gini,
setiap hari ada siang ada malam, nggak akan pernah ketuker ya. Tapi ingat goals. Kalau saya pancangkan goals yang kita mau itu menjadi penyemangat. Jadi jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah. Setuju dengan Kak Cynthia ya. Jadi goal itu semua hal yang paling nggak boleh lupa, tapi yang nggak boleh lupa itu goal Anda apa. Ya. Yes. Nah, ini ada Tempel pertanyaan di lagi tembok nih. gitu ya, tempel di kaca kalau mau setiap kali nyisir itu nyisir itu muncul gitu ya. Ada tentunya juga ingat sama Allah gitu, sama Tuhan gitu ya. Tetap terus gitu ya. Kalau nggak juga ya ketemu saya lah, saya coaching gitu ya. Mantap. Nah, ini ada pertanyaan di Google Form nih dari Kak Ella nih. Bagaimana mengembangkan usaha bila modal pas-pasan dan tidak ada budget untuk bayar ads atau influencer? Ini untuk Dari teman komunikasi dekatkan dengan baik, terus ikut webinar berikutnya. Nah, mantap. Siap. Ikut dari jauh. Rajin ikut komunitas ya, karena di sana mereka banyak skill-skill yang beragam yang bisa kita kolaborasikan. Gitu ya. Oke, kayaknya sih udah semua pertanyaan nih udah kita bahas nih. Mungkin ada pertanyaan terakhir mungkin. Masih ada waktu 2 menit. Silakan. Nah, ini ada juga nih pertanyaan dari Google Form juga. Bisnis rumahan apa aja yang contoh lainnya selain kuliner? Nah, ini sih. Saya share teman-teman, if kalian mau buka bisnis, jangan pernah bisnis kita bayarnya ngutang. Please. Pergi aja jauh-jauh kalau kita modalin dulu. Jadi kalau memungkinkan berbisnis yang semuanya dibayar di awal. Itu kuncian dasar pada saat kita memang, kasihan deh udah gua utangin. Jangan pernah ya men. Teman-teman jangan pernah. Jadi kalau bisa beli putus, beli depan. Nah, gitu. ini ada yang angkat tangan juga nih, angkat tangan mungkin ditulis di chat aja ya. Langsung. Waktunya soalnya mepet banget. Nah, ini mengenai modal nih ada lagi nih dari Google Form nih. Pertanyaannya sebentar. Berapa estimasi modal pertama untuk berani memulai bisnis? Nah, nih ini lebar banget nih. Gimana kalau langsung ketemu sama saya aja? Nah, silakan tuh. Langsung di ini udah buka dapur nanti. Nih ya, udah buka dapur. Nah, udah semua beneran. Sih kayaknya. Ya. Beneran ketemu sama saya langsung beneran. Saya senang hati banget loh. Oke, ya, ini memang. Pertanyaannya udah semua dari di Google Form, di chat sama Google Form. Nah, mungkin untuk kita penutup angkat tangan. Waktunya udah menjelang jam 12. Nah, penutupnya nih saya minta dari coach kita nih hari ini nih dua-duanya nih. Nah, mungkin dari Kak Adit dulu nih. Mungkin ada nggak ini kata penutupnya nih, pesan terakhirnya nih. Silakan. Di acara ini ya pesan akhirnya. Iya, tapi nanti berlanjut nih setelah acara ini dua-duanya nih terbuka untuk menerima konsultasi semuanya. Apa aja akan dibantu. Nah, pasti. Iya. Jadi kalau penutup dari saya, balik lagi ternyata memulai usaha itu bukan dari harus punya modal sekian miliar dulu kah, atau harus punya network orang cendana kah, atau apa gitu ya. Tapi mindset yang tepat dulu gitu ya. Dirinya dulu, being-nya dulu dibenerin gitu ya. Hablum minallahnya, hablum minannasnya, dan hablum dengan diri sendiri gitu ya. Itu juga harus diberesin dulu pelan-pelan. Ya proses, saya malah katakan ini proses gitu ya, bukan tujuannya. Jadi just enjoy the process ya, dalam mengembangkan diri, dalam mengembangkan bisnisnya. Jadi gak usah takut untuk bertanya kemana. Di sini kita udah banyak nih teman-teman yang sudah punya pengalaman ya. Ada Kak Cynthia, ada banyak deh yang itu bisa saling tukar pendapat gitu ya. Join komunitas gitu ya. Join komunitas bisnis gitu ya. Di sana kita bisa belajar bersama gitu. Jadi itu yang mungkin yang bisa saya berikan gitu ya. Jadi berbisnis itu seru kok, fun, menyenangkan. Oke, sekarang dari Kak Cynthia, 1 menit aja, menit kedua dan seterusnya nanti datang langsung. 1 menit pertama teman-teman, jangan sia-siakan hidup kita.
isi dengan tadi dengan goals yang luar biasa. Pada saat kita punya goals dan menghadirkan Allah di kita, insya Allah semuanya terbuka. Nggak akan ada kata yang bisa dibilang selain enjoy the life, be happy untuk apapun yang kita lakukan. Pastinya sih bisnis, mau coaching, mau bisnis, mau mentoring, mau consult, apapun hadapi dengan bahagia. Itu kunci, karena yakin banget nih ya, kalau kan Allah tuh tidak terpegang ya, tapi rasanya disayang sama Allah itu pada saat kita happy, Allah juga, kamu sedih aja juga males kali lihat kita. Jadi be happy dan bersyukur, sama tetap down to earth ya teman-teman. Kita itu nggak ada apa-apanya, kita tuh cuma debu, down to earth. Sampai kita akhirnya memang ya yang merasakan bahwa kita itu akan meaningful banget itu tuh ya orang sekitar, jangan kita sebut, tapi down to earth, yakin Allah ada, bergerak terus. Ya, terima kasih nih dari Kak Adit dan Kak Cynthia, pemaparannya sudah sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pijakan dan inspirasi bagi kita semua untuk khususnya yang ingin memulai menjadi entrepreneur. Nah, saya sedikit nih kembali sedikit nih, tadi Kak Adit ada menyampaikan nih namanya Right One. Nah, Right One ini yang pertama tuh ready to change, dan yang terakhir yang paling kita ingat tuh excellent attitude. Nah, kalau dari Kak Cynthia tadi ada disebut nawa itu. Nah, nawa itu yang pertama tuh nekat. Jadi modalnya tuh nekat, tapi terencana dan terukur. Dan poin terakhirnya tadi adalah usaha keras dan cerdas. Oke. Jadi sekian dulu kegiatan webinar kita pada hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berkenan hadir, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi masa depan kita. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Rino. Silakan Kak Rino, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah dong untuk dua pembicara kita ini. Mantap sekali. Yang satu Kak Cynthia, praktisi yang jatuh bangun menjalankan bisnis. Yang satu Coach Adit yang berinteraksi dengan banyak pebisnis sehingga bisa merangkum apa pembelajaran dan keunikan dari masing-masing bisnis. Insya Allah sesi kita bermanfaat. Jangan lupa webinar ini disponsori oleh Dapur Betawi Cabe 5 dan Sawah Segar Sentul. Jadi sebentar lagi kita mau ngumumin pemenang-pemenangnya siapa aja, termasuk yang dapat sesi coaching dan sesi mentoring dari para narasumber. Nah, saya mau putarkan video dulu. Ini soal Sawah Segar Sentul. Ini bisnis baru yang baru beberapa tahun ini ya dikembangkan oleh Kak Cynthia nih ya. Videonya 1 menit aja. Videonya 1 menit, untuk menit kedua dan seterusnya langsung ke sana aja. Iya, betul. Dan ini sudah dikompil oleh Om Wijaya. Terima kasih banyak ya Om ya. Sebentar nih. Yes. Selamat mengikuti. Tanya kedengeran? Dan akhirnya kita makan. Setelah kita dapat tempat makan, terus kita makan, hujan deras dong langsung guys. Tapi suasananya tuh makin enak, makin cozy. Tempatnya selain bagus buat spot foto-foto, enak dipandang mata, selain itu masakannya enak, menurut aku recommended buat kalian yang nyari tempat makan enak dan view-nya bagus. Di sini enak. Oke, terima kasih. Yes. Ya, Cynthia dengan Dapur Betawi Cabe 5 dan Sawah Segar Sentul akan terus membagikan voucher di setiap webinar-webinar kita sampai webinar terakhir kita di tanggal 27 Agustus nih teman-teman. Tapi buat kali ini yang beruntung,
penanyanya adalah, "Wih, pengen ke sawah segar lagi." Woi, kok pas banget ini ya. Teman-teman yang dapat voucher 200.000 untuk makan dengan lahap di sawah segar Sentul adalah Tuaga Fatma 6. Yuk. Oke, siap. Ada Lisa. Dededededededeng. Teh Lisa. Ajak-ajak ya. Lalu kemudian Wah, gue ikut. Kak Nanan. Yeay, Kak Nanan mana Yeay. suaranya kok begitu diketik langsung kesebut ya. Luar biasa. Lalu Kak Sanda. Mantap. Lalu Kak Lina. Ada 4 nih, udah 4. Yang kelima ada Daru. Ke-6. Jatahnya 7 soalnya. Yang ke-7 adalah Ella. Ella, mana Ella? Hore, Yeay. hore, thank you, thank you. Yang ke-8 Gina. Terima kasih, terima kasih. Lanjut yang dapat voucher 100.000 untuk makan di dapur Betawi adalah Eliza. Elisa. Lalu Rita Rahmawati. Yeay. Rita Rahmawati. Lalu kemudian Alfat. Woi, terima kasih. Alfat. Lalu kemudian Kak Rahma Damayanti. Dan yang terakhir adalah Kak Ahmad Jauhari. Yeay. Mana nih suaranya Kak Ahmad nih? Mana Kak Ahmad? Kak Ahmad. Yeay. Buat teman-teman yang tadi namanya disebutkan, tolong japri ke saya, nomor handphone atau WhatsApp saya ada di, buat teman-teman 34 mah udah familiar mungkin ya, buat yang di luar dari 3492 saya tulis lagi sebentar. Oke. Nah, langsung dicatat nomornya, jangan sampai. Yes, nomornya jangan lupa dicatat, lalu kemudian set. Lalu kemudian yang jadi pemenang untuk sesi mentoring dulu. Ya, mentoring ini adalah Kak Cynthia akan mendampingi bisnis Anda. Kalau Anda mau konsultasi, tanya-tanya pengalaman dan pendapat, Kak Cynthia ini akan dengan senang hati untuk menjawabnya. Yang akan mendapat kesempatan mentoring adalah Eliza Mariska. Yeay, atau Siska, teman kita angkatan 3492. Lalu Siska, yeay. Yeay, Siska mana Siska? Siska, woi. Suaranya mana Sis? Yeay. Lalu kemudian buat yang sesi coaching, dapat kesempatan 3 kali coaching gratis dari Coach Adit adalah monggo. Yang pertama adalah Lina. Yeay, Lina. Oke. Ada Yang lagi kedua kan? adalah Arif Suyudi. Woi. Oke, Arif Suyudi. Rif, cocok ceritanya diambil, Rif. Mana suaranya nih? Waduh, luar biasa. Dit, kalau sama Arif Suyudi, hati-hati ya, nanti ditraktir makan enak terus di ini Karisma Bahari, ini luar biasa. Bahaya, ini ya. bahaya. Mantap. Oke. Alhamdulillah, senang sekali sesi kita ini banyak pertanyaan, dan itu salah satu indikasi bahwa topiknya bermanfaat dan menarik buat kita semua. Teman-teman, kayaknya untuk sesi webinar kali ini diakhiri hari ini, diakhiri saat ini ya. Tapi jangan lupa, kalau mau bayar webinarnya, oke. Untuk yang mau bayar webinarnya, tuh lihat di virtual background kita atau yang di-share informasinya di WhatsApp group atau saya japri satu-satu kemarin. Lalu jangan lupa minggu depan sebenarnya pasangan atau terusan dari ini. Setelah kita membuka mindset sebagai seorang entrepreneur, giliran waktunya ngomongin soal
bagaimana jualan secara online, karena itu sebenarnya jadi tulang punggung zaman sekarang di masa pandemi. Dan Coach Kidir atau Coach Haidir yang banyak menjadi konsultan untuk perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha UMKM sudah hadir di sini. Coach Haidir mau kasih bocoran dikit aja. Yang penting harus bawa handphone ya, karena buat latihan ya Coach ya. Insya Allah siapin pensil aja buat nulis-nulis. Oh, siapin pensil buat tulis-tulis karena besok minggu depan hari Sabtu juga di waktu yang sama jam 10 sampai 11.30 akan benar-benar dilatih bagaimana cara ngomongnya, cara ngetiknya supaya benar-benar bisa nendang. Yeay. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak buat rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini. Dan insya Allah sesi kita ini bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa ikuti terus webinar-webinar kita selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Jangan lupa japri ke saya ya. Terima kasih. Teman-teman. Oh iya, Salam. Terima kasih teman-teman, Karino. dana yang masuk sebagian Semuanya. akan diberikan kepada sebagian dana yang masuk diberikan kepada guru-guru kita dulu di SMA 34. Jadi jangan ragu untuk bayar Rino, tiket webinar ini kapan aja. Rino, Ya, untuk buat- Bu Guru jangan lupa. Ais, oh iya, terima kasih. Bapak dan Ibu Guru yang hadir di sini, yang saya tahu, tolong diingatkan saya, ada Pak Hadi, ada Pak Yuli, ada Bu Rahmawati. Yuli. Ya, Bu Yuli. Oh ya, Pak Hadi. Ya, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang hadir di sini akan dapat voucher khusus spesial 500.000. Yeay. Tinggal nanti dipilih mau ke dapur Betawi Cabe 5 atau mau ke Sawah Segar Sentul. Dengan salam hormat dari kita-kita semua untuk para ibu bapak guru di sini. Terima kasih. Jangan lupa terus ikuti webinar kita. Sebagian dana akan kita berikan kepada guru-guru kita zaman dulu. Semoga mereka terus bisa merasakan manfaat dari kita semua. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Buat panitia, kita briefing sebentar evaluasi ya, dikit aja. Buat panitia, silakan. Stay sebentar. Terima kasih Cynthia. Terima kasih. Ya, makasih Adit, semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, Terima kasih semua. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, buat panitia, silahkan stay sebentar aja, kita evaluasi sedikit ini karena masih ada 4 webinar lagi minggu depan. Yo, monggo. Terima kasih. Oke, silahkan. Makasih banyak ya Coach Adit dan makasih banyak Cynthia untuk sesi-sesinya ini. Thank Dan you, sama-sama. Mohon maaf kalau tadi ada yang terlingsut lidahnya. Yes, Aku nggak juga apa-apa. mau Malah Tadi Saya tuh aku ngerasa, salah ngomong atau apa? sorry deh, Enggak ada sih. pas aku ngomong aku ngerasa Keren, Sen. kok kayak ada yang nggak ada, siapa itu? tapi kedengeran terus ya. Aku finish. Kedengeran? Kedengeran terus, lancar Kedengeran. semuanya. Kedengeran terus. Semangat lo, Sen. Keren, semangat lo. Ayo terus. Luar Bikin semangat biasa. teman-teman. Thank you. Jadi pas tadi tuh pas lagi ngomong, sebenarnya kok kenapa pada diem? Ini kedengeran apa Kan nggak sih? nyimak, itu nyimak. Itu nyimak, Sen. Masih kadang terpana gitu loh. Kita Terpana, lagi ngebayangin mau ke Sen. sana rame-rame. Kita bingung. Kalau tapi nggak berasa ya kalau disuruh ngomong tuh nggak berasa tiba-tiba udah Iya. seperti jadi nih benar-benar belum selesai loh sih. Saya sampai pakai pasang aplikasi itu loh, timer itu kan di Zoom sekarang ada tuh. aplikasi Pasang timer lewat 10 menit semua. Ternyata bablas juga. Jadi Cynthia timernya udah berhenti. Cynthia nggak ngeliat ini Kejam ya? loh matangnya, Jaya. Kejam Cyn- banget matangnya. Cynthia Jaya. nggak ngeliat chat ya Cynthia? Gue udah kirim 10 menit lagi, 5 menit lagi. Gue kayak ngalir aja kayak belum selesai ya paling masih 7 menit lagi. Gonya 1 menit untuk si Jay ngomong. Tolong dulu. Tapi seru ya, mudah-mudahan manfaat ya. Oke,
Seru. Lisa. Jadi Rino. Ayo Rin, apa yang mau dibahas? Gue Oke, dapet oke. voucher sama segar roti. Terima kasih. Iya dong, ikut. Baru lagi. Ngintip Thank you aja. ya. Oke teman-teman, silahkan Ini ketik Linda. di chat atau ngomong langsung apa yang sudah oke dari sesi kita. Baru kemudian apa yang perlu diperbaiki. Yang udah oke apa nih? Kayaknya udah oke semua sih, nggak ada masalah lagi Rin. Iya. Alhamdulillah Kayaknya keren. sinyal oke ya. Semuanya Sinyal oke. timekeepernya Oke. juga oke. Tau nggak, Timernya oke. Gue pakai Ya. sinyal tuh nih ya. Saya nggak ada Ririn, nggak ada Erwin. Ada Lisa. Gue Edwin. pakai ini. Edwin. Gue pakai ini. Asli gue ngerasa nggak rugi ya. Beli ini Lisa, gue nggak rugi. Di Turki gue nggak ada problem. Di Mekah gue nggak ada problem. Ini tuh Luar paling gue takut biasa. tuh di kamar ya. Mantap. Beuh. Oh Jaya tuh. Mantap. Ini keren banget loh. Ini keren banget loh. Edwin Asli. ya? Lewat Edwin ya? Edwin. Jadi sebenarnya Rino, Edwin. saya tuh lihat gini Rino, ajang kita webinar ini atau ajang kita Untold Story itu jangan cuman terputus sampai kita ngundang bla bla bla, tapi memang kalau bisa ada satu business acumen kali ya. Mana sih ini? Adit. Business acumen yang sustainability dari kan silaturahmi itu bukan cuma hahaha hihi tapi bisa menikahkan, mengawinkan, bukan menikahkan. Mensinergikan bahasa tepatnya, mensinergikan satu bisnis jalan. Jadi when kita melangkah itu kayak kalau ada ikatan bisnis yang sehat, kalau ada ikatan coaching ataupun sharing yang sehat itu akan sustain. Tapi bukan cuma sekelompok orang. Kalau bisa diginin terus. Rino sama Ya. Lisa sama yang teman-teman yang udah ada jalan sekarang tuh sebenarnya udah oke banget. Tinggal ditambahin aja. Memang pasti semua orang ingin bersinergi. Aku tuh tadi mikir siapa yang jualan minyak itu tuh Kutus. bisa banget. Terus kayak ada yang mau jualan kopior. Aku lihat soalnya gini, demand-nya kita tuh banyak banget barang-barang yang perlu disuplai ke restoranku, mau dari sayur mau apa. Tapi mereka takut memulai. Mereka malu memulai. Padahal saya butuh untuk bisa memaintain availability dari procurement aku sendiri gitu. Terus kan bukan cuma di saya tuh punya temen yang punya Lawless, yang punya macam-macam Hema, yang punya apa. Itu kan bisa dibuka, tapi memang teman-teman dikuatkan, ini ada di Coach Adit sih. Teman-teman tuh dikuatkan untuk punya bisnis yang mereka harus bangga sama bisnisnya. Dari yang udah-udah tuh saya lihat banyak banget teman-teman punya bisnis, tapi mereka nggak pede. Gimana mau jualan kalau mereka nggak pede? Intinya sih gitu. Tuh kan mau ngomong lagi kan, udah. Jadi di Untold Story yang sekarang ini, ya memang udah bagus tuh sampai nanti minggu ke 27 Agustus ada ya. Karena acara kita ada terus bagus. Tapi terus setelah itu jangan habis itu selesai. Woro-woroin lagi untuk bisa sinergi terus sampai ya mungkin sampai nanti sampai satu-satu pada meninggal. Iya. Jadi euforianya jangan euforia. Ya. Untold Story-nya kita mikirnya jauh ke depan. Kan akhirnya tuh kita perlunya teman-teman kita sendiri kok. Pada saat kita udah misalnya gini, gue supply beras, gue supply minyak. Gue pasti akan ngomong di awal, akan bilang seberapa produk lu bisa sustain ngirim ke gue, seberapa harga bisa ini. Tapi itu udah punya satu value besar. I trust you, you trust me. Gue pasti bayar, lu pasti bayar kan gitu. Pada saat dijual keluar kan enggak. Terus ya itu kencengin bahwa banyakin sedekahnya itu, dan ini tempatnya sedekah tuh bukan jual rugi ya, bukan. Tapi pada saat punya untung ya tadilah untuk macam-macam. Jadi yang sudah dibangun Lisa sama Daru sama teman-teman yang dulu tuh terus tarik untuk bersinergi. Terus tarik, dan paling benar sih sebenarnya narik teman-teman kita yang lagi dalam keadaan nggak mampu ya. Karena itu kita perlu untuk bersedekah. Teman kita sendiri itu paling benar sih. Keluarga terdekat dan teman yang kita tahu ya. Itu sih aku lihatnya gitu. Coach, gitu Coach. Ayo, Coach saya dong. Coach saya dong. Tuh, Adit kalau mau kos sama Cynthia boleh tuh.
Kayaknya ini apa terjamin makanannya maksudnya. Oke, yang lain silakan. Apa yang udah oke, monggo. Kalau nggak ada, langsung aja apa yang perlu diperbaiki next time. Kita tadi lupa foto bareng ya. Oh iya benar. Oh, ini masih direkam lagi di